Halo, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wahyu Utomo, dan pada episode kali ini kita tetap akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan systemic functional linguistic atau linguistik sistemik fungsional. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu systemic functional linguistic, bisa cek di episode sebelumnya yang bahas tentang awal perkembangan systemic functional linguistics. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 4 kelompok besar linguistik fungsional yang ada di dunia ini. Seperti apa kelompok-kelompok tersebut? Silakan duduk dengan nyaman, siapkan kopi, dan simak sampai akhir dan jangan di skip. Let's check this out. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa linguistik di dunia ini sempat terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada mereka yang menganut aliran atau tradisi linguistik strukturalis, dan ada juga yang menganut dengan aliran atau tradisi fungsional. Nah, untuk linguistik fungsional ini terdapat 4 kelompok besar. Nah, kelompok ini dikategorikan oleh R.C. Tomlin dalam jurnal yang dia tulis yang berjudul Functionalism in Second Language Acquisition yang dia tulis tahun 1990. Tomlin membaginya menjadi 4 berdasarkan pelopornya. Yang pertama adalah kelompok SFL yang dipelopori oleh Michael Alexander Kirkwood Halliday atau dikenal dengan Halliday. Kelompok yang kedua adalah kelompok linguistik fungsional Praha yang dipelopori oleh František Danes, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok linguistik fungsional Eropa, yaitu kelompok linguistik yang berkembang di Belanda dan Belgia dan dipelopori oleh Simon C. Dick, dan yang keempat adalah kelompok linguistik fungsional Amerika Utara dipelopori oleh Talmy Gifford. Teman-teman semua, kelompok linguistik fungsional Praha, Eropa, dan Amerika ini sebenarnya memiliki kesamaan pandangan dengan teori SFL yang dikembangkan oleh Halliday, yaitu kesamaan mereka bahwa mereka menganggap bahwa bahasa merupakan fenomena sosial yang tercermin dalam penggunaannya. Namun masih ada juga perbedaan, beberapa hal yang membedakan antara ketiga kelompok ini dengan teori dari Halliday. Yang pertama, misalnya kelompok linguistik fungsional dari Praha, mereka berpandangan bahwa fonologi dan struktur gramatika dapat dijelaskan secara fungsional. Nah, teori yang mereka kembangkan ini di kemudian hari oleh Halliday dikembangkan menjadi teori tema rema yang terdapat di dalam teori Halliday. Kemudian kelompok linguistik fungsional Eropa misalnya, mereka membuat sebuah teori yang diberi nama functional grammar. Di sini sebenarnya banyak juga persamaannya dengan SFL yang diusung oleh Halliday. Hanya perbedaannya, kelompok fungsional linguistik fungsional Eropa ini lebih fokus pada kajian pada tataran kalimat, bukan pada teks, ya. Itu yang dari Eropa. Sedangkan yang dari Amerika Utara, mereka lebih fokus pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi secara umum.
dan juga fungsi tekstual secara khusus. Maka bisa dikatakan bahwa kelompok Amerika Utara ini sebenarnya lebih banyak ke bidang diskurs atau wacana dan pragmatik. Nah, pada tahun 2016 McKinsey membuat sebuah pengelompokan baru di mana dia menganggap bahwa kelompok linguistik fungsional Praha ini tidak masuk dalam kelompok besar tersebut, karena menurut dia konsep yang ditawarkan atau yang diteorikan oleh kelompok linguistik fungsional dari Praha ini merupakan cikal bakal dari linguistik secara keseluruhan. Sementara dia memasukkan kelompok yang baru, yaitu Rule and Reference Grammar atau RRG, yang diprakarsai oleh Van Valen dan William Foley. Nah, RRG ini apa? RRG ini dia lebih cenderung pada analisis klausa dan memilah-milahnya menjadi unsur inti yang terdiri dari verba beserta argumen-argumennya, lalu ada periferi tambahannya, dan keterangan atau adjunct. Nah, teman-teman semua, dari pemaparan yang singkat ini dapat kita simpulkan bahwa teori yang dikembangkan oleh Halliday itu sebenarnya merupakan pengembangan dari teori-teori yang telah ditawarkan oleh ketiga kelompok besar linguistik fungsional tersebut. Maka tidak heran jika teori Halliday ini lebih banyak digunakan dan diterapkan serta dipelajari di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Nah, semoga penerapan SFL di Indonesia ini akan memberikan dampak dan sumbangsi yang sangat bagus bagi perkembangan bahasa dan penelitian bahasa di negara kita di Indonesia. Demikian sedikit saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Wahyu Utomo, mohon undur diri.